Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Kepada yang saya hormati Kepala SMK Putra Sena Ibu Iyanatul Munhimah SPDI MPD, kepada yang saya hormati Penasehat SMK Putra Sena Bapak Didi Supriyoto SOS MPD, kepada yang saya hormati Waka Kurikulum Bapak Anta SM, kepada yang saya hormati seluruh Bapak Ibu Wali Murid yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini, dalam pertemuan kita kali ini, kita semua selalu mendapatkan barokah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan segenap rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dan bermuajahah tentunya di sekolah kita, sekolah tercinta SMK Putra Sena, yang mudah-mudahan kedepannya akan menjadi sekolah yang hebat, sekolah yang unggul, sekolah yang luar biasa untuk kita dan putra-putri kita, tentunya berguna untuk nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana akan kita selalu nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, maka saya akan bacakan susunan acara pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat acara sungkeman, yang kelima penutup dan doa. Nanti akan diakhiri dengan penyerahan laporan penilaian akhir tahun yang akan disampaikan oleh wali kelas masing-masing. Untuk membuka acara pada kesempatan kali ini, mari kita baca dan membacakan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Untuk acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Amri Adnan Al-Hakim. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusbanin wan najmu wasyajru yasjudan.
والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنحل ذات الأكمام صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan baik yang membaca maupun kita yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan Kepala SMK Putra Sena Ibu Yanatul Munihima SPDI MPD. Waktu kami Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya wa din wa salatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat beserta inayahnya kepada kita semua. Pada hari ini, hari Minggu, tanggal 26 Juni tahun 2022, kita bisa melaksanakan agenda rapat wali murid dan juga lembaga SMK Putra Sena dengan tiada halangan suatu apapun. Sholawat beserta salam, marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Allahumma amin. Yang saya hormati Bapak Penasehat Yayasan SMK Putra Sena, Bapak Didi SOS MPD. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Kanta SM beserta Dewan Guru SMK Putra Sena. Yang saya hormati seluruh Bapak Ibu Wali Murid kelas 10 SMK Putra Sena dan juga anak-anakku yang sangat saya sayangi, saya banggakan dan selalu saya doakan. Terima kasih tiada terhingga kami ucapkan kepada seluruh
wali murid dan juga anak-anakku semua atas kehadirannya pada rapat pagi hari ini, bisa menghadiri rapat dan juga bisa bersilaturahmi. Tentunya dan harusnya ini adalah hari istirahat dan juga hari libur, namun Lembaga SMK Putra Sena memilih untuk bersilaturahmi di pagi hari ini. Apabila ini kurang berkenan di hati Bapak Ibu, wali murid semua, kami mohon maaf. Ada alasan yang kami memilih kenapa hari Minggu. Yang pertama, agendanya harusnya hari Sabtu kemarin, tapi karena ada samen untuk anak-anak SD, sehingga kami mundur. Dan hari Minggu harapan kami semua wali murid itu bisa hadir, tidak ada alasan karena bekerja dan lain sebagainya. Tetapi alhamdulillah yang hadir ada sekitar 15 wali murid. Ini kami ucapkan terima kasih yang sudah hadir. Bapak Ibu wali murid yang berbahagia dan juga anak-anakku yang Ibu sayangi, pada kesempatan pagi hari ini kami Lembaga SMK Putra Sena akan mengaturkan kepada Bapak Ibu semua bahwa kegiatan belajar mengajar sudah kami laksanakan selama kurang lebih 1 tahun. Ada juga anak-anakku yang pindahan dan alhamdulillah sudah melalui, ada yang dari mid semester, ada juga yang sudah semester kedua. Tapi alhamdulillah tidak ada halangan dan semua berjalan dengan lancar. Di sini kami akan menyampaikan Bapak Ibu guru dari pertama, yaitu ketika putra putri Bapak Ibu dititipkan di sini, yaitu kami melaksanakan kegiatan MPLS, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah, di mana pastinya Bapak Ibu mengamati putra putri Bapak Ibu masih sangat polos-polos dan lugu-lugu, tetapi sekarang Bapak Ibu juga bisa melihat tadi yang sudah disampaikan ke Bapak Wakil Kurikulum, itu konten-konten kreatif hasil siswa. Ada juga film dokumenter tentang kegiatan sekolah, dan juga ada 2 film Bapak Ibu, cuman hari ini tidak kami bisa tayangkan karena ada beberapa hal, dokumennya belum kami temukan, tapi cuplikannya ada. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di YouTube sudah ada, dan juga mungkin di IG dan di Facebook, itu karya anak-anak SMK Putra Sena yang dimana sudah diakui oleh Dignas. Kemarin kami sudah melaporkan bahwa anak-anak itu tidak hanya secara teoritis akademisnya saja pandai, tetapi prakteknya itu yang lebih penting untuk anak-anak SMK. Karena lulus SMK, visi dan misinya itu bisa bekerja, bisa menjadi anak-anak yang soleh-solehah, berakhlakul karimah, yang cerdas dan siap diterima oleh perusahaan ataupun instansi perkuliahan yang memang sudah disediakan oleh negara. Yang kedua, alhamdulillah SMK Putra Sena sudah melakukan kegiatan untuk tes dan juga beberapa kali kegiatan-kegiatan di luar ya, di antaranya untuk ulangan-ulangan, yaitu ulangan mid semester dan juga semester 1 dan 2, alhamdulillah bisa berjalan dengan baik meskipun sampai kemarin malam ya, anak-anak yang remedial itu masih ditunggu oleh Bapak Ibu guru sampai jam 12 malam di sini. Tapi paling tidak itu adalah upaya dari Bapak Ibu guru semua untuk menghantarkan anak-anak jangan sampai nanti di rapot itu nilainya merah ya, sudah tidak zaman untuk nilai merah. Jadi kalau mohon maaf Bapak Ibu, zamannya kita dulu ketika lihat di rapot itu ada cabenya, itu pasti mahal. Iya, sekarang mahal, jadi tidak dituliskan lagi ada cabai merah. Dan memang saya instruksikan ketika ada alfanya banyak, ketika ada cabai merahnya banyak, mohon kesediaan Bapak Ibu guru untuk mengkawal sampai titik akhir, bisa melaksanakan tugas anak-anak dengan sebaik-baiknya. Dan terima kasih kepada seluruh Dewan Guru, terutama Bapak Kurikulum ya, yang sudah berjuang luar biasa sampai jam 12 malam
untuk melaksanakan tugas anak-anak yang masih belum selesai untuk remedial ulangan semester akhir. Selanjutnya kami ucapkan selamat kepada anak-anakku yang mendapatkan peringkat. Nanti mungkin tidak saya sebutkan ya Bapak Ibu, peringkat 1, 2, dan 3 untuk teknik kendaraan ringan sendiri, untuk multimedia sendiri. Nanti untuk TKR itu bisa dengan Bapak Kanta, untuk multimedia dengan Ibu Ajeng, ya. Jadi nanti masing-masing. Jadi Ibu Ajeng itu yang ada di pintu, yang sangat cantik, Bapak Ibu ya. Untuk Bapak Kanta ini beliau yang megang laptop, masih bujang semua Bapak Ibu. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan doakan biar cepat jodohnya ya Bapak Ibu ya. Amin. Untuk selanjutnya kami juga alhamdulillah sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk LDKS dan juga ekskul kepramukaan. Jadi alhamdulillah ekskul kepramukaan kami melaksanakan kegiatan di kecamatan dan juga kegiatan di Curug Cihomas. Nanti mungkin bisa disampaikan ya Pak, anak-anak waktu kegiatan pramuka tadi mungkin yang anak baru belum ikut ya untuk yang pas di Cihomas Kerawang. Nah untuk yang LDKS kemarin itu di Curug Ciherang ya, Villa Ciherang, kami menyewa villa 1 malam 2 hari, dan LDKS dilakukan di sini di SMK Putra Sena itu selama 1 malam 2 hari juga. Pasti anak-anak sangat kelelahan dan juga kecapean, tapi ada kata pepatah, lebih baik lelah hari ini tapi untuk menuai kebahagiaan di masa mendatang, seperti itu. Tepuk tangan untuk anak-anakku semua Bapak Ibu. Alhamdulillah selama kegiatan tersebut anak-anak sehat walafiat, tidak ada yang sakit. Hanya saya sempat khawatir ini ya, ketika pulang dari LDKS Vivi nggak masuk dan izin katanya panas, sehingga saya aduh jangan-jangan ada yang sakit seperti itu, sehingga sampai saya japri anak tersebut menanyakan kabarnya apakah sudah sehat atau belum seperti itu. Tapi alhamdulillah ternyata sudah ke PT Mitsubishi ngambil sertifikat ya. Jadi alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat seperti itu. Nah di sini Bapak Ibu kami jelaskan sedikit bahwa untuk ekskul pramuka itu anak-anak itu diwajibkan dari kelas 10 sampai kelas 12. Karena apa? Karena di kepramukaan itu melatih kemandirian siswa benar-benar dari kegiatan-kegiatan camping, kegiatan-kegiatan untuk materi-materi itu sangat penting sekali. Dan juga untuk di LDKS ini kemarin anak-anak kita gembleng selama hampir kurang lebih 4 hari ya, di sekolah 2 hari, di Villa Curug Ciherang itu 2 hari. Gemblengan tersebut secara fisik dan juga mental. Nah ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, apabila putra putri Bapak Ibu mengeluh sakit, mengeluh pusing, mengeluh capek, mengeluh dan lain sebagainya, ya disambut saja, tapi jangan pernah terus mohon maaf Bapak Ibu malah memanjakannya. Dalam arti itu salah, karena pihak sekolah itu benar-benar ingin mendidik anak-anak itu untuk kuat, tidak hanya kuat secara mentalnya, tapi dua-duanya, fisik, mental, dan juga jiwa. Dimana ketika anak-anak ini sudah kuat fisik, mental, dan jiwanya, dia akan siap untuk terjun ke lapangan. Banyak juga memang untuk anak-anak yang malam itu begadang Bapak Ibu, ada yang mainan game dan lain sebagainya. Nah mohon maaf Bapak Ibu semua mohon dikawal. Ketika anak-anak di rumah tidur jam berapa dan lain sebagainya, mohon lebih diperhatikan lagi, karena kami ketika di LDKS bareng itu kami lebih dalam lagi mengenal putra putri Bapak Ibu semua. Ada yang memang bisa langsung tidur ya, dan bisa bangun pagi. Ada juga yang tidak bisa tidur sehingga bangunnya kesiangan gara-gara tadi game bersama gitu Bapak Ibu. Nah harapan kami ini dikurangin, karena kecanduan game ini kalau sudah keterlaluan ini sangat membahayakan. Jadi dia akan malas melakukan apa-apa. Tetapi untuk anak-anak yang
juga biasa-biasa saja boleh. Karena memang anak-anak nggak boleh terlalu cupu juga ya, yang nggak ngerti pergaulan dan nggak ngerti IT. Tetapi nggak boleh kebablasan, karena visi misi dari Bapak Ibu punya putra putri itu adalah menjadikan anak-anak yang soleh-soleha, tidak malas sholat, tidak malas mengaji, tidak malas untuk menuntut ilmu. Sedangkan anak-anak zaman milenial sekarang ini, kalau sudah megang HP lupa semuanya, apalagi suruh ke warung. Nah, ke warung, sebentar Bu. Nah, minta tolong ini, sebentar Bu. Lagi apa? Lagi asik main HP. Nah, ini harus dibatasi. Boleh main HP, tapi mungkin berapa jam saja gitu ya. 3 jam atau berapa, setelah itu ambil Bapak Ibu HP-nya. Kalau ada WA dari yang B, biarkan saja. Tidak usah tidak usah dibuka, takutnya malu dan lain sebagainya. Jadi berikan juga kepada anak-anak kita untuk mengenal hal tersebut, karena bagaimanapun juga itu pembentukan jiwa dan juga karakter anak-anak kita. Kita tidak bisa memungkiri dan tidak bisa membatasi anak-anak yang mungkin masa-masa puberitas, tetapi harus dikawal biar tidak kebablasan. Mohon maaf, banyak sekali anak-anak SMK yang yang sudah tidak sudah tidak gadis lagi, itu banyak sekali. Dengan kan SMK, SD juga banyak ya Bapak Ibu, dan juga banyak juga anak-anak yang putra ini, mohon maaf, yang bisa accident yang nah ini jangan sampai terjadi kepada anak-anak kita. Kita benar-benar sebagai orang tua harus bertanggung jawab untuk menyelamatkan masa depan dunia dan juga akhiratnya. Baik laki-laki mau perempuan sama-sama rawan mengenai hal tersebut, karena kalau sudah terjadi ini akan merusak semuanya. Yang tadinya cita-citanya dan jadi dosen, yang tadinya cita-citanya ingin masuk menjadi menteri dan anggota DPR, dengan yang seperti itu jadi hancur semuanya. Itu Bapak Ibu. Baik, selanjutnya untuk kegiatan keagamaan, nanti mungkin Bapak Amri yang akan menyampaikan. Bapak Ibu, ada beberapa kegiatan-kegiatan keagamaan yang memang sudah dilaksanakan, terutama mungkin tahfiz ya, terus sholat duha berjamaah, sholat wajib berjamaah, dan juga pengkajian kitab-kitab yang ada di SMK Putra Sena ini mengikuti pondok pesantren gitu, tetapi tidak semua, hanya sebagian. Jadi poin-poinnya anak-anak itu paham bagaimana sih kewajiban manusia terhadap sesama manusia, terhadap orang tua, terhadap Tuhannya, itu biar paham begitu Bapak Ibu. Nanti mungkin Bu Rani dan juga Pak Amri menyampaikan beberapa tentang karakter anak-anak dan juga hal yang sudah disampaikan ya, mapel atau mata pelajaran yang sedikit ya, nggak usah banyak-banyak, tapi poinnya, sehingga mungkin orang tua mudah-mudahan merasa puas ya menitipkan siswa-siswinya di sini Bapak Ibu. Selanjutnya untuk kegiatan PKL Bapak Ibu. Banyak yang menjadi pertanyaan, kenapa Bu anak kelas 10 sudah diberangkatkan PKL begitu? Ya, jadi untuk PKL itu boleh kelas 10, kelas 11 dan juga kelas 12. Tapi kalau kelas 10 semester awal ini tidak diperkenankan. Karena untuk masa pengenalan di SMK-nya saja belum paham. Jadi masih ikut-ikut di SMP-nya. Masih masa-masa SMP masih ke bawah. Tetapi kalau udah di semester 2, jiwa-jiwa SMK sudah masuk Bapak Ibu, sehingga diperkenankan. Dan banyak juga yang bilang untuk PKL itu mencari sendiri atau dicarikan atau bagaimana seperti itu ya. Banyak yang sekolah-sekolah lain ketika PKL itu kesusahan dan mencari sendiri. Nah, di sini malah kelebihan perusahaan Bapak Ibu. Banyak yang minta ke kami untuk keberangkatan PKL, untuk minta anak-anak PKL di perusahaan tersebut, tapi anak kita sudah semua berangkat, alhamdulillah. Ya, hanya beberapa saja karena teknis kesehatan dan juga yang lain seperti itu Bapak Ibu. Jadi kemarin ada di PT Gunze Indonesia, ada di Ofuko Indonesia, Mitsubishi Electric Indonesia, Sakura Java Indonesia, Toso Indonesia, Omron Indonesia, Hurindo. Nah, ada beberapa kayak PT Omron, PT Hurindo dan PT-PT yang lain meminta kami, tapi anak-anak yang sudah
tidak memungkinkan untuk diberangkatkan lagi seperti itu. Apabila nanti kelas 11 mungkin semester 2 ini bisa kita berangkatkan lagi, karena memang untuk PKL itu kisaran sekitar 3 bulan sampai 6 bulan, sehingga anak-anak itu benar-benar paham. Pastinya selama 3 bulan mungkin Bapak Ibu merasa kasihan juga ya, aduh anakku capek banget gitu-gitu ya. Ketika pulang lihat pacarnya yang biasanya cuman tidur, makan, main, ini sudah belajar bekerja. Nah di situ Bapak Ibu yang poin yang mungkin Bapak Ibu harus tambahkan kepada anak-anak itu loh nak, seperti itu rasanya punya tanggung jawab dan mencari uang. Yang cewek juga tanggung jawab juga, yang cowok juga sama. Jadi sama-sama bertanggung jawab untuk dirinya dulu Bapak Ibu, untuk mandiri dulu, tidak menggantungkan kepada orang lain ataupun orang tua. Ada masanya orang tua memberikan kebebasan anak-anak untuk tidak menggantungkan kepada orang tuanya, malah kalau bisa membantu. Tapi paling tidak mandiri dulu ya. Nanti setelah lulus SMK itu pastinya anak-anak akan merasakan seperti apa sih nganggur, seperti itu ya. Tapi mudah-mudahan setelah lulus SMK banyak perusahaan yang meminta untuk anak-anak bekerja di sana. Amin. Ya. Itu sedikit Bapak Ibu untuk mengenai PKL, dan tentunya tugas PKL itu masih ada, yaitu pembuatan laporan dan sidang PKL. Jadi tidak hanya PKL formalitas belajar kerja saja, tetapi menulis jurnal ya, dan juga membuat laporan di mana nanti disidangkan ke Bapak Ibu guru. Jadi presentasi seperti itu Bapak Ibu. Nah ini mohon dukungan dan juga penyemangat ya untuk anak-anak agar bisa menyelesaikan tugasnya tersebut untuk tugas PKL-nya begitu. Nah di PKL tersebut ada yang mungkin uang sakunya sedikit, ada yang banyak, ada yang lumayan banyak dan lain sebagainya. Nah itu jangan disamakan Bapak Ibu, karena memang untuk PKL tersebut tidak mencari uang ya, baru belajar. Tapi mudah-mudahan nanti kalau sudah lulus SMK bekerja di perusahaan yang bonafit semua, yang bagus semua, dengan gaji yang maksimal ya Bapak Ibu ya, sehingga anak-anak bisa merasa nyaman dan juga puas. Jadi ini dulu Bapak Ibu dari kami. Saya pribadi sebagai kepala sekolah SMK Putra Sena pastinya tidak sempurna, banyak kesalahan, banyak khilaf dalam membimbing anak-anak. Tapi kami bertekad, kami ingin menjadikan anak-anak SMK Putra Sena ini menjadi SMK yang unggulan, anak-anak yang disiplin, bertanggung jawab, berakhlakul karimah, dan siap untuk terjun di dunia kerja, dan juga siap untuk mencerahkan masyarakat, siap untuk melanjutkan kuliah. Jadi secara akademisnya oke, secara kualitas karakternya bagus, dan juga secara intelektual atau kecerdasan anak-anak bisa maksimal, seperti itu. Dan catatan kami mohon Bapak Ibu dikawal untuk kedisiplinan anak-anak masuk sekolah. Ini banyak yang masih terlambat. Kerajinan berpakaian, sepatu hitam itu dari hari Senin sampai hari Kamis. Untuk Jumat Sabtu ini bebas, boleh putih, boleh abu. Jumat Sabtu boleh ya. Dan juga untuk rambut ini wajib 121. Jadi untuk perusahaan Astra, sedikit cerita Bapak Ibu, ketika ada rekrutmen dari PT Astra Honda Motor, HRD-nya itu karena memang psikolog yang bagus yang sudah mumpuni, dia anak-anak itu hanya duduk begini seperti ini, dan HRD-nya itu menomori apa? Yang peserta tes itu hanya nomor saja, tidak pakai nama, tidak pakai apa-apa. 1, 2, 3 sampai 100, dan beliau itu keliling Bapak Ibu. Ketika sudah keliling, hanya dilihat casingnya, penampilannya siswa tersebut Bapak Ibu. Ketika casingannya memang menurut beliau itu bagus, lolos, tidak, baru ada tahapan berikutnya. Nah di sini Bapak Ibu kami meminta kenapa anak harus rapi, pakaian harus digosok, harus wangi, nggak boleh bau dan lain sebagainya. Sikat gigi yang rajin,
mandi 3 kali, ya kan, gitu, dan lain sebagainya harus dikawal Bapak Ibu. Karena mohon maaf loh ya, bukan karena SD, tapi anak-anak SMK itu kadang nggak peduli dengan dirinya. Kalau sudah main game atau sudah main keluar, dia sudah tidak memperdulikan dirinya, begitu Bapak Ibu. Jadi mohon maaf, meskipun sudah besar, sudah mahasiswa saja, mohon maaf, ini anak saya aja kadang suka lupa Bapak Ibu. Tapi ketika kita ngobrol, oh nak, coba ke kamar mandi lagi, kenapa bunda? Belum sikat gigi ya? Nah baru seperti itu, jadi kita kawal terus Bapak Ibu. Kita perhatikan terus sampai hal-hal yang kecil. Nanti di sana anak-anak itu akan lebih termotivasi dan juga merasa dirinya itu iya memang aku bisa lebih sempurna, seperti itu Bapak Ibu. Ini memang hal kecil, hal sepele, tapi hal penting, paling penting banget. Ini akan menjadikan karakter yang orang tua ke anak-anak tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu untuk karakter, mohon bantuannya Bapak Ibu semua. Jadi banyak, mohon maaf, ini anak-anak yang masih merokok Bapak Ibu. Jadi di lingkungan sekolah ataupun di luar, untuk masa-masa SMK ini tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan merokok. Kalau sudah lulus mungkin kami hanya mendoakan saja, mudah-mudahan tidak merokok lagi gitu ya Bapak Ibu. Tetapi untuk keharusan itu wajib, SMK tidak diperbolehkan untuk merokok ya. Terus yang kedua mengenai karakter kesopanan ataupun attitude. Jadi karena mohon maaf, guru-guru SMK Putra Sena ini masih muda-muda, masih cantik-cantik dan ganteng-ganteng, merasa seperti teman, jadi kurang hormat dan kurang menghargai. Harapan kami Bapak Ibu ketika sudah kami sampaikan bahwa berani dengan guru sama dosanya dengan berani sama orang tua, kedua orang tua. Ketika sama orang tua bilang dan atau membentak ataupun ada yang nggak bagus, itu sudah dosa. Dengan guru pun sama. Kami memang tidak melahirkan secara fisiknya, tetapi kami juga mengani orang tua yang doanya ketika berdoa sama-sama mustajab. Pintu langit sama-sama dibuka, karena memang kami sungguh-sungguh untuk mendidik anak-anak untuk menjadi anak-anak yang soleh-solehan. Jadi ketika anak-anak nggak menghargai, kurang menghargai dan juga berani terhadap Bapak Ibu guru, ini pastinya juga sama untuk dosanya. Ketika Bapak Ibu guru sampai mohon maaf sakit hati dan lain sebagainya, pasti doanya juga tidak akan mulus ya Bapak Ibu. Tapi dengan ini kami harapkan Bapak Ibu bisa mendampingi anak-anak untuk mengingatkan, nah kalau sama Bapak Ibu guru yang hormat, yang sopan, sama Bapak Ibu gurunya juga sama Bapak Ibu di rumah juga sama, harus begitu. Ketika anak salah, ketika anak berani, ketika anak membentak, ditegur Bapak Ibu, jangan dibiarkan. Karena kalau dibiarkan, ini akan menjadi attitude atau karakter yang gak bagus. Anak pinter wajib, cerdas wajib, tapi berakhlakul karimah itu lebih penting dan lebih wajib. Karena dengan akhlak ini susah Ibu untuk membentuknya. Harus step by step, tidak bisa langsung instan. Kalau menghafal 5 menit itu bisa langsung, 1 jam bisa mudah untuk dihafal. Tetapi kalau karakter ini per hari pembentukannya, setiap hari menjadi 2 hari, 3 hari, dan pastinya di sini baru 1 tahun. Harapan saya 3 tahun lulus di sini karakternya sudah bagus-bagus. Tetapi harus ada kerjasama antara orang tua dengan lembaga SMK Putra Sena untuk bareng, untuk meng-up anak-anak agar grade-nya lebih bagus, lebih dipercaya di luar sana. Begitu ya Bapak Ibu. Pastinya itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Dan ini moto buat anak-anakku semua, ketika yang belum menjadi peringkat ranking 1, 2, 3, jangan berkecil hati. Yang sudah mendapatkan peringkat, jangan sombong, tapi tetaplah menjadi generasi muda yang bisa menjadi nomor 1. Kalau tidak bisa menjadi nomor 1, menjadi yang terbaik. Kalau tidak bisa menjadi yang terbaik, menjadilah yang bermanfaat. Baik untuk orang tua, untuk lingkungan, untuk sesama, dan bisa berbagi. Berbagi rasa, berbagi kepedulian, berbagi rizki, berbagi untuk semuanya.
Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima sambutan dari Ibu Kepala Sentra Kepolisian. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan beliau bermanfaat bagi kita khususnya kepada putra putri siswa-siswi SMK Putra Sena untuk kedepannya lebih maju lagi. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan penasehat SMK Putra Sena yaitu Bapak Ibit Supriyanto SOS MPD. Waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya duduk aja ya, santai. Jangan tegang mau ketemu. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sekolah SMK Putra Sena, Bapak Wakil, Mas Wakil kan Mas Wakil, Ibu Rani, yang saya kenal, para guru sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Mohon maaf ada di sini non-muslim semua ya. Alhamdulillah. Jadi saya nggak canggung lagi kalau ada anak Nasrani nggak enak. Nanti diabaikan. Pada pagi hari ini kita bersama-sama menghadiri kegiatan rapat antara kepala sekolah guru dan bapak ibu sekalian serta pembagian rapor. Dan saya hormati juga adik-adik ya, bekas murid saya mengatakan murid apa bela diri ya. Cuma nggak diteruskan karena waktu saya juga terbatas, kemarin semua saya tinggal. Namun ya sedikit saya kasih masukan kepada mereka juga bagaimana membentuk jiwa yang kuat, jiwa yang sehat. Namun insya Allah nanti kalau ada waktu saya akan sambung lagi karena program dari Putra Sena sebetulnya untuk pembentukan karakter itu tidak hanya dari pelajaran ataupun teori, namun juga harus dengan praktek. Sudah panjang lebar disampaikan oleh kepala sekolah, saya tinggal sisa-sisanya dikit-dikit aja. Nah, tapi kemudian menegaskan tugas partai sehat hanya sebatas mengarahkan saja. Itu pun juga saya pun itu pun sangat jarang. Jadi saya sudah yakin kepala sekolah Bu Ana sudah banyak pengalaman, sudah teruji, ya, sudah malah melintang di dunia kepala sekolah. Jadi saya yakin semua sudah bisa berjalan dengan baik. Perlu Bapak Ibu ketahui juga, saya hanya ingin memberikan pandangan saja bahwa pendidikan itu di Indonesia itu masih 50-50 ya, pandang perlu dan tidak. Kenapa saya bilang begitu? Karena orientasi daripada orang tua menginginkan anaknya itu menjadi orang sukses, betul nggak? Betul ya, jadi orang sukses ya. Sukses itu tanda kutip, sukses yang bagaimana? Sukses itu mungkin di kepalanya para orang tua ini dia jadi pengusaha, punya uang banyak, rumah besar, mobil mewah, ya nggak? Istri cantik ya bukan? Itu sukses, pandangan orang tua dan yang menjalani juga. Namun pendidikan itu menurut saya wajib diikuti, apapun itu tingkatannya, TK, SD, SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi ya. Kalau mampu silakan diikuti terus. Kenapa? Karena pendidikan itu dasarnya adalah bukan untuk menjadi pintar, ya, bukan untuk menjadi sukses. Namun pendidikan itu bagaimana bisa merubah pola pikir, pola sikap, kemudian pola tindak dari siswa tersebut, dari anak tersebut. Coba dibandingkan Bapak Ibu ya di lingkungan mana orang yang berpendidikan dan tidak.
Ada beda nggak? Beda ya? Setuju ya? Nah, disitulah outputnya. Output pendidikan itu merubah karakter juga, merubah jiwa, merubah mental, merubah sikap. Mungkin dari cara duduk, dari cara berdiri, dari cara menghormati orang tua yang lebih tua itu pasti kelihatan beda. Mohon maaf, kita lihat orang-orang yang hidup di jalanan, yang premanisme, sama hidup, cuma sikapnya beda. Dia tidak terkendali, dia liar. Namun yang berpendidikan pasti tidak kendali karena ada ilmu-ilmu yang sudah masuk ke dalam pola pikirnya, pola sikapnya. Ya. Kalau untuk menjadi sukses gampang, tukang bakso pelanggannya banyak, kaya raya dia, sukses gitu, ya kan? Nggak perlu pendidikan, bisa nggak? Bisa, punya uang yang penting, punya modal, punya usaha, jadilah dia orang kaya, juragan tanah, nggak usah sekolah, ya, di sawah. Punya modal, punya usaha, kaya dia. Namun pola sikap, pola pikirnya belum tentu sama, pasti beda. Jadi hanya itu yang mungkin pandangan orang tua, apa yang sekolah tinggi-tinggi, tidak penting. Ya silakan, semua punya pendapat beda-beda. Ibu-ibu dulu SD sekolah, SMP sekolah, SMA sekolah atau nikah. Ya banyak yang nikah. Ujung-ujungnya apa? Dapur, kasur, ngapain sekolah gitu ya. Tapi dari sikap pasti beda. Bisa mendidik putra putrinya, bisa memberikan contoh yang lebih baik. Kalau coba kalau nggak pernah sekolah, nanti dibalikin sama anaknya, ibu aja nggak pernah sekolah, nah, gimana coba? Kita ngasih nasihat, anak kita tahu kartu kita gitu. Anak sekarang tuh lebih cerdas daripada kita sekarang. Banyak media sosial, ya, internet. Dia ingin bertanya tinggal panggil Mbah Google, dapat jawaban. Nggak usah nanya orang tua dia. Google dapat jawaban. Nah, kalau kita tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, repot. Lebih canggih anak kita nanti. Dan anak itu akan termotivasi ketika melihat ataupun memandang orang tuanya sekolahnya baik, nilainya baik, ya, pasti akan termotivasi. Orang tua saya aja bisa, kenapa saya tidak? Dan orang tua juga harus bisa berpikir, memberikan pandangan yang kepada anak itu jangan, kamu nggak usah macam-macam nih, udah kamu nanti habis SMA selesai sekolah kamu kerja cari uang, nggak gitu, harus dikasih motivasi terus. Kalau memang sanggup kamu kerja sambil kuliah, jalankan. Gitu ya. Jangan dipatahkan semangatnya. Semangat untuk belajar itu sampai rambut buanan juga masih ada yang belajar. Ya. S1, S2, S3, S-Mampu, S-Teler, S-Doger. Jadi jangan sampai dipatahkan semangatnya. Jadi harus semangat. Dan anak-anak juga jangan hanya sebatas sudah kerja, sudah dapat duit, cukuplah gitu. Tidak. Kalau ingin menambah ilmu sampai kapanpun harus bisa ditempuh. Ya. Kemudian masalah teknologi IT itu tidak bisa dibendung ya ibu, bapak-bapak, ibu ya. Tidak bisa kita melarang anak-anak kita punya handphone, tidak bisa juga. Karena kalau kita larang, kita batasi penggunaan handphone itu, maka yang terjadi adalah pemberontakan. Paham maksud saya pemberontakan? Dia akan diam-diam, dia akan mencari-cari waktu, mencuri-curi waktu. Bagaimana bisa mainkan itu handphone? Nggak usah dilarang, namun diberikan edukasi, diberikan pandangan-pandangan positif dan negatifnya. Handphone itu ini luar biasa ya, luar biasa. Semuanya ada di sini, semua kegiatan ada di sini. Aplikasi, ada ribuan aplikasi yang bisa meringankan pekerjaan kita. Saya yakin nih semua ibu-ibu, bapak-bapak ini pasti punya TikTok, punya kan? Punya kan? Punya kan? Yakin saya punya, ya. Yakin presiden aja main TikTok.
nggak salah. Cuman bahayanya apa aja masuk di situ, ya. Semuanya masuk di situ. Seperti gaduh-gaduh, apa aja masuk. Nah, filternya ini dari kita orang tua, filter. Nggak bisa kita melarang, kita lihat anak kita lihat cewek joget-joget itu nggak bisa dilarang. Bisa dilarang? Nggak bisa, karena tidak ada filternya di situ. Itu tugas orang tua, memantau, melihat. Ya. Ketika anak kita sudah ikut-ikutan aneh-aneh, nah itu diluruskan. Ya, diluruskan. Pendidikan itu fungsinya seperti itu ya, antara orang tua dengan guru, pengajar itu harus sinkron, harus saling kerjasama, bersinergi, nggak bisa sendiri-sendiri. Di sekolah tanggung jawab guru, di sekolah, di rumah tanggung jawab orang tua, enggak, saling bersinergi. Ada yang aneh-aneh bisa kontak guru, Pak, Bu, nitip anak saya mulai aneh-aneh ini, gitu. Ya, gelagat-gelagatnya seperti ngikutin yang di TikTok. Ya itu tugas guru menyampaikan anak tersebut diluruskan. Banyak pergaulan bebas yang akhirnya banyak yang merusak karena tidak ada filter, karena dibiarkan. Ibu bapaknya main TikTok, anaknya main TikTok, masing-masing main TikTok. Tidak ada yang membatasi, tidak ada yang memfilter. Anak saya contoh, anak saya joget-joget, saya bingung kan, awalnya joget-joget dari mana? Ternyata dari TikTok. Ya, jadi saya pribadi juga tidak sempurna juga ya, kadang-kadang juga saya ya melihat juga ya, melihat mau tahu, kepo juga apa sih isinya. Saya install sama ternyata memang itu bebas sekali, apa aja ada, apa aja ada. Dan itu tidak bisa dibendung. Nah, tugas orang tua dan guru lah yang bisa mungkin pada itu. Jangan anggap, jangan remehkan dunia pendidikan. Ketika sudah masuk dunia pendidikan, anak itu kita los, kita titipkan di sekolah. Namun jangan lupa peran orang tua juga harus terlibat di situ. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu sekalian, juga satu tahun penuh kita putih Bapak Ibu berada di sini dan juga akan menerima raport hasil ya, mudah-mudahan baik semua ya. Insya Allah, dan kami juga berusaha tidak ada nilai yang jelek. Hanya siswa hanya sedikit, kalau jelek yang salah siapa? Kita juga. Insya Allah di bicara ranking bagi adik-adik tidak perlu ini ya, tidak perlu pesimis. Mau ranking 1, 2, 3 itu hanya sebatas aplikasi, dan itu menunjukkan salah satu motivasi untuk berprestasi. Jadi adik-adik juga jangan langsung saya nggak ranking, males sekolah, nggak gitu ya. Semuanya pasti ada proses. Pendidikan bagian dari proses menjalani kehidupan. Tanpa pendidikan, tanpa proses yang diikuti, akan kesulitan dalam menghadapi kehidupan. Betul nggak? Betul. Orang kalau bodoh, mohon maaf ya, orang kalau bodoh terus tidak bisa bersaing, dia akan tersingkir. Dia tidak bisa bermanfaat bagi lingkungan, bagi orang tua, bagi nusa bangsa. Dia akan tersingkir sendiri, seleksi alam berlaku. Karena untuk masuk dunia kerja persaingan sangat ketat. Untuk masuk ke tingkat sekolah pun yang lebih tinggi juga bersaing juga. Semua serba persaingan. Jangan takut, jalani saja prosesnya. Jalani tugas orang tua memotivasi, tugas anak melaksanakan dengan baik dan penuh disiplin. Itu saja mungkin yang penekanan ya. Ini kita sharing-sharing aja. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan nanti silakan dikasih waktu atau bagaimana. Lebih kurang saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari penasihat Bapak Didi Rosmianto, SOS MPD, dengan jiwa yang mandiri, jiwa yang sehat, dan jiwa yang kuat untuk menuju kesuksesan. Maka kita selaku orang tua selalu memberikan motivasi yang positif. Jangan pernah mematahkan semangat anak putra putri kita untuk mengikuti sesuai perkembangan zaman.
Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan perwakilan orang tua siswa yang akan disampaikan oleh Mama Utari yaitu Ibu Aan Aminah. Waktu kami persilakan. Di situ aja nggak apa-apa. Duduk aja lah kok. Diajar. Ngomong aja, Ngomong aja. Apa aja. Apa aja bebas. Keluarin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun ka Ibu Guru telah membimbing anak-anak dengan baik. Enggak apa-apa. Yang dirasain Ibu ketika Yang dirasain. sudah menitipkan anak di sini aja. Suka dan dukanya. Ya. Banyak sukanya apa banyak dukanya? Alhamdulillah saya sudah bersyukur anak saya bisa dibimbing di sekolahan apa ya? Laksana. Dan alhamdulillah selama kegiatan di sekolah ini selalu mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Para jamaah sekalian, alhamdulillah. Selalu orang ucap alhamdulillah rabbil alamin. Nyata nonton kurang biasa jika nyata karena hari Minggu, hari nyata libur. Alhamdulillah orang biasa nyata nonton silaturahmi dengan upaya undangan nyata menjadi ibu guru orang nyata Putra Sena. Alhamdulillah kami sangat bangga sekali dengan margina campurannya namanya. Bebas. Ya, ada dokennya puntennya kepada bahasa di lembur. Untuk biasanya mencukupi nyata dan masalah bahasa Indonesia, makanya ngerti sedikit-sedikit. Nyata sambil sifatnya nyata, syukur alhamdulillah rabbil alamin jadi Putra Sinamni. Alhamdulillah nyata menuju dengan nyata Muhammad, nyata Surya Tabarwani. Alhamdulillah nyata anjir biasa nyata sekolah di nyata di dia. Tadi namanya nyata di AN malah nggak sengaso nyata sabar para bulan pelantaran di perbasama Allah beri jalan nyata dipasih nyata kurang sehat. Namun nyata sambil menyampaikan tanggal kisandayana terutama pada nyata di teman-teman menjaga karena atau nabi nyata beri nyata sekelasna nyuhun panggalana semoga nyata dia suryaya Allah semoga nyata dipasih sehat nyata walafian sehat jasmani yang terutama modalnya tahu jadi dulu tapi kelas lagi itu kene yang jadi orang jadi kalau kita kan kalau sama kesehatan nyata kesehatan saat ini mah nyata si nyata nata nggak nyata nggak putus asa nggak sama latih lah kepada rasanya Allah mere nyata nata penyakit tapi alhamdulillah wayana dia Putra Sena alhamdulillah nyata biasa terbuka deh Athena biasa nyata malah yang sekolah deh namun apuntennya tadi nyata bahasa kita kurang biasanya memakai bahasa Indonesia nyata nonton anu kurang adek atau rendah kurang lemurnya tak ada ngatur nuhun nyata kalau jadi ibu guruna sampai nyuruh nyata nitipkan pangdidikan nyata pang nonton pengajarkan menjadi putra-putri semamdi nyata anu masih kena nyata nonton polos tek paribasana tapi kan masalah pacaran manggesnya awe gelis bari kalau paribasana jadi kota putrinya pada sampai geus sekolah dan agar masih kene nonton alhamdulillah Allah masih nyata nonton intinya masih kene kaya alhamdulillah rabbil alamin
Atur nuhun, terima kasih atas penjelasan alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bapak Ibu, Bapak Ibu wali murid? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa rasulina maulana Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Yang kami hormati seluruh yang hadir pada pertemuan pagi hari ini, semoga Allah berkahi. Semoga apa yang kita dari rumah semuanya tak lain langkah kita niatkan untuk ibadah di surat Ar-Rahim. Amin. Semoga harapannya semuanya yang punya hajat Allah kabulkan. Amin. Amin. Terima kasih untuk waktunya. Di sini kami diberikan sambutan untuk melaporkan dari hasil evaluasi siswa-siswi, anak-anak, bapak ibu semuanya. Jadi guru di sini semuanya tugasnya melaporkan. Nanti panjenengan semua, bapak ibu semuanya terima atau tidak terima, itu semuanya hasil dari anak-anak ibu bapak semuanya. Jadi mohon maaf, barangkali ada kok anak saya masuk ke sekolah ini kok tetap asik. Mohon maaf ya, mohon maaf sangat sekali, karena dari kami juga namanya manusia pasti ada namanya kekurangan, jadi wajar. Tetapi bapak ibu semuanya wajib hukumnya untuk apa? Mendidik anak juga di rumah. Jadi di sekolah itu cuma belajar materi, tapi prakteknya di mana? Ya di rumah, karena waktu pun banyak kan di rumah. Ya kan, sekolah dari siang sampai jam 5 sore, kurang lebih cuma 7 jam kurang. Itu pun kadang ada yang serius atau tidak. Namanya karena anak-anak masih milenial, jadi daya tangkap serapnya itu masih acuh. Jadi masa bodoh, yang penting gurunya ngomong di depan, wah yang penting saya hadir. Padahal prinsip daripada seorang siswa, seorang santri itu bukan seperti itu. Apa kata Imam Syafi'i? Beliau itu kalau mendengar gurunya Imam Malik radhiyallahu anhu, beliau tidak pernah namanya sedikit pun namanya buku. Kita buka buku sampai bunyi, nah seperti itu nggak pernah, karena saking takutnya, rasa takut, rasa tawadhu, rasa nggak mau mengganggu gurunya. Beliau sampai pelan, sangat pelan. Biar apa? Padahal buku, apalagi sampai sengaja menjatuhkan sesuatu, itu sangat mengganggu konsentrasi belajar kita semua. Apalagi seorang guru tadi mau menyampaikan materi yang sudah disiapkan secara maksimal, ternyata siswanya kurang mendukung hari ini, hari itu juga, otomatis materi yang disampaikan tidak sepenuhnya sampai ke otak, bahkan ke hati kita semuanya. Ya, tujuan kita semuanya, harapannya dari guru SMK Putra saya semuanya, kita tidak berprinsip untuk pintar, tapi benar, lebih tepatnya ke benar. Apa benar? Sebab kehidupan kita nanti bukan untuk kepintaran. Orang pintar ini sekarang banyak, tapi pintarnya pintar apa? Pintar makan, pintar bohong, pintar joget, pintar nyanyi, pintar apa. Tapi kalau benar sudah pasti pintar, karena sudah sifatnya benar itu semuanya sudah tercantum di sifatnya Rasulullah. Rasulullah sifat benar ada, namanya as-siddiq. Siddiq itu benar. Makanya harapan dari kami, cara mendidik anak bapak ibu semuanya, utamanya akhlak. Ya, seperti dari halnya Allah mengirimkan Rasulullah. Ya, dalam salah satu surah beliau mengirimkan kekasih tersintanya Rasulullah untuk sebagai uswatun hasanah, sebagai pelengkap, sebagai melengkapi kehidupan di alam semesta bahkan nanti di akhirat. Ya,
Alhamdulillah dari 1 tahun kegiatan kita belajar mengajar KBM, anak bapak ibu semuanya mengikuti dengan lancar. Namun masih ada tanda kutip, namun masih perlu penekanan dalam artian agar anak itu mempunyai amanah, kemudian tanggung jawab. Oh iya, jam ini kita sekolah, pakai baju ini, sepatu ini, harus nurut, harus disiplin, itu baru namanya siswa. Ya, jadi siswa itu jangan semaunya sendiri, tapi semaunya guru. Ya, kita itu punya guru, berarti harus kita ngikutin aturan guru, kecuali gurunya ngajar yang salah, nggak apa-apa laporin, nggak apa-apa. Guru ngajarin salah, laporin aja, karena pengajaran guru itu nanti bisa dampak kepada anak-anak kita semuanya. Harapan yang kedua kemudian, alhamdulillah setelah 1 tahun bapak ibu anaknya nggak cuma belajar ilmu dunia, tapi belajar ilmu ukhrawi, akhirat. Belajar apa? Pernah belajar namanya kitab. Anak-anak pernah belajar kitab apa? Masih ingat gak? Belajar kitab apa? Kitab apa? Syafinatun Najah. Bapak ibu pernah belajar kitab Syafinatun Najah? Pernah? Kalau pengajian Syafinatun Najah, itu kitab apa sih Pak? Itu kitab pembahasan tentang kita beribadah yang benar. Jadi harapan dari kami biar anak bapak ibu semuanya usianya lagi usia tumbuh, usia dewasa, ibadahnya nggak asal. Orang ibadah wudhu aja belum sempurna, rukunnya belum sempurna, pengen sholat belum aja tahiyat selesai salam udah lari. Itu bukan kriteria daripada menyelesaikan kewajiban dari Allah, bukan. Makanya harapannya ngaji kitab itu biar anak memahami dasar-dasar kefahaman ilmu agama. Karena harapan dari ibu bapak semuanya pengen jadi anaknya waladun soleh, anak yang soleh, nota soleha. Jadi kalau anak soleha pasti harus belajar ilmu agama. Ya, kehidupan nanti di dunia sebentar, nanti utamanya nanti di akhirat. Makanya belajar ilmu agama. Belajar juga namanya babul sholat, babul istinja, babul istihara, babul tayammum, macam-macam. Alhamdulillah sudah kita lalui. Nanti prakteknya di rumah. Bapak ibu kalau lihat anaknya sholat, perhatiin aja tata cara takbiratul ihram, ketika sujud, ketika baca fatihah, ketika iktidal, ketika salam, perhatiin semuanya. Insya Allah kalau sudah mengikuti kajian seperti itu bisa diamalkan. Ya, jadi butuh bimbingan, support dari bapak ibu semuanya juga, ya, biar nanti prakteknya di rumah. Kemudian yang kedua, pelajaran tajwid itu wajib juga. Ya, anak dini sekarang sudah diwajibkan belajar tajwid. Salah satunya dalam salah satu pasalnya itu belajar al-qiraatul Quran, membaca Al-Quran, mengenal huruf Al-Quran, bacaan Al-Quran, hukum Al-Quran. Jadi Al-Quran setebelnya seperti itu, anak bapak ibu semuanya udah belajar, walaupun masih dasar. Tapi kan setidaknya udah tahu alif apa, ba apa, sampai huruf iya, semuanya. Jadi harapan dari kami bukan cuma inovatif, tapi religius. Nanti kerjanya dapat, ibadahnya dapat, ngajinya dapat, pahala buat bapak ibu sebagai amal jariah nanti sampai ke bapak ibu ke akhirat dipanggil sama Allah. Semoga bisa menjadi anak yang soleh, celengan buat bapak ibu semuanya, bisa mendoakan Al-Fatihah pada bapak, pada ibu Al-Fatihah. Harapan dari kami itu tujuannya cuma itu, agar anak-anak semuanya bisa berpikir secara individu, kemudian secara sosial juga, terutama untuk bapak ibu. Kemudian yang ketiga, belajar akhlak. Dari kami pribadi, kalau sudah waktunya belajar, kemudian masih pada ngobrol, masih pada bercanda, memang mohon maaf Bu, kami ikut tegur anak ibu. Tegurnya pakai teguran pendidikan, dalam artian biar anak itu berpikir. Seandainya melakukan kesalahan yang fatal, bukan kami hukum secara fisik enggak, tapi secara
pendidikan secara batin, lebih tepatnya ke batin. Kamu berpikir berangkat sekolah di sini cuma bikin kacau. Kamu gak berpikir orang tua di rumah sudah susah payah bekerja, cari uang, ini ada mohon maaf sampai jual ini, walaupun itu halal, tapi hak kita. Tujuannya membuat anak, tapi anaknya kayak gitu. Nah makanya harapannya dari kami biar anaknya akhlak yang bagus, ya akhlak yang jujur, yang sidik, yang seperti hanya sifatnya Rasulullah. Itu harapan dari kami. Mohon maaf juga bila mana bapak ibu anaknya masih belum bisa berubah, doain aja. Jangan malah dibilang kok sekolah di Putra Sena kok malah belum berubah. Yang salah gurunya apa anaknya apa ibunya? Itu pertanyaan besar, tapi doain aja. Setiap sholat Fatihah buat anak, Fatihah buat guru juga, biar guru itu bisa membimbing dengan sempurna, dengan semangat, dengan ikhlas utamanya. Sebab kalau ilmu disampaikan dengan ikhlas, insya Allah bakal masuk ke hati. Ya, seperti hanya tadi yang beliau Bapak Didi beliau bicara bahwa ilmu itu sampai kita dari mulai kita balita sampai usia sudah mau wafat itu sudah diwajibkan kita belajar ilmu agama. Semua ilmu kita harus belajar. Kalau seandainya Bapak Ibu tadi ada yang pernah putus asa, anaknya kita hampir tadi nggak sekolah, berkat dari sekolah SMA Putra Sena bisa pakai ini, alhamdulillah itu sebuah taufik dari Allah, hidayah Allah melalui dari kami SMA Putra Sena. Kemudian anak bapak ibu semua bisa gabung bersama kami. Jadi mohon bimbingan, dukungannya juga. Kemudian di rumah itu bapak ibu ada peraturan. Kalau sudah waktunya sholat, Allahu Akbar, HP ambil aja. Biarin mau anak lawan mau apa. Kalau tadi bapak ibu biasa membiarkan anak pegang HP saat waktu-waktu sholat, dipanggil Allah kesana-kesananya, naudzubillah, bisa berani sama bapak ibu. Nanti harapannya pengen jadi anak soleh itu tipis sekali. Justru anak yang bisa menjadi